Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit dari makalah kami yang berjudul Paulus tiba di Roma. Paulus adalah seorang Yahudi termasuk golongan Farisi, murid dari Rabi Gamaliel di Yerusalem. Setelah Paulus menjadi rasul, ia banyak melakukan penginjilan di banyak kota, dan salah satunya ialah kota Roma. Paulus ingin mendirikan jemaat Kristen di tempat-tempat strategis di seluruh kekaisaran Roma. Tetapi keinginannya itu tidak berjalan dengan mudah. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi Paulus untuk penginjilan di kota ini. Pertama, kita akan melihat latar belakang. Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Roma. Surat ini dikirimnya dari Korintus menurut pendapat lama atau dari Filipi sebelum berlayar ke Troas, karena Paulus menyatakan dalam pasal-pasal terakhir bahwa ia sudah memberitakan Injil sepenuhnya sampai ke Illyricum. Asal-usul kota jemaat Roma tidak pernah diketahui. Pada hari Pentakosta berdatanglah pendatang-pendatang dari Roma yang mungkin telah kembali dengan membawa berita tentang Kristus. Aquila dan Priscilla telah datang dari Roma, dan menurut Roma 16 ayat 3, mereka telah kembali lagi ke sana. Paulus mempunyai banyak teman di Roma. Ia sudah beberapa kali berusaha mengunjungi mereka, tetapi setiap kali selalu terhalang. Mungkin jemaat ini tidak terlalu besar, dan mungkin sebagian besar anggotanya adalah bukan Yahudi, karena ketika ia berkomunikasi dengan mereka, ia menyebutnya bangsa bukan Yahudi. Dan catatan selanjutnya dalam Kisah Para Rasul menunjukkan ketidaktahuan pihak Yahudi tentang kebenaran Kristiani. Selanjutnya kita akan melihat misi Paulus. Tugas misi Paulus ialah mendirikan jemaat Kristen di tempat-tempat strategis di Kekaisaran Roma. Paulus membentuk jemaat-jemaat yang berkembang pesat di semua pusat penduduk yang utama dan membentuk jemaat-jemaat lain di wilayah sekitarnya merupakan tugas generasi selanjutnya. Paulus sebenarnya telah lama ingin mengunjungi orang Kristen di Roma, tetapi keinginannya tersebut selalu terhalang. Menurut Roma 15 ayat 22 sampai 25, Roma 28 ayat 32, Paulus ingin melewati Roma dalam perjalanannya ke Spanyol. Menurut Roma 1 ayat 13 sampai 15 dan Roma 15 ayat 15 sampai 16, Paulus ingin memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi di Roma. Jadi nampaknya Paulus mau menjadikan Roma sebagai basis untuk memperluas pelayanannya ke bagian barat Kekaisaran Roma. Yang ketiga, kita akan melihat masalah yang dihadapi Paulus. Masalah-masalah yang dihadapi oleh Paulus, yang pertama yaitu masalah Paulus dan bangsa sendiri. Dalam suratnya yang ditujukan pada Roma, Paulus meminta agar mereka berdoa baginya supaya Paulus terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea dan supaya pelayanan Paulus untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Paulus lebih dibenci di Yudea daripada di tempat lain. Bahkan beberapa orang menyebut dirinya Kristen. Dalam pandangan mereka, ia seorang pengkhianat imam Yahudi. Sebagai orang Farisi, ia telah menghina hak keistimewaan itu, dengan menyatakan hukum Taurat tidak memadai sebagai alat keselamatan dan tidak berdaya sebagai sumber inspirasi moral. Hal ini yang memberatkan Paulus, di mana pada satu sisi ia sebenarnya sangat menghargai warisan kebudayaan Yahudinya. Ia enggan memikirkan bahwa Allah telah menolak bangsa Yahudi sama sekali. Ia merasa mereka salah mengerti akan tujuan perjanjian lama. Sedangkan Paulus sekarang telah mengerti seluruh maknanya oleh karena hubungannya yang baru dengan Yesus Kristus, yang merupakan penggenapan perjanjian lama yang sejati. Sebagai tanda bahwa ia tetap memperdulikan bangsanya sendiri, Paulus telah mengumpulkan dana di jemaat-jemaat bukan Yahudi bagi jemaat Yahudi di Yerusalem. Paulus menempatkan kemuliaan Tuhannya di atas keselamatan dirinya sendiri. Dia berkata, "Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir
dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Hal ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Demikian pembacaan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita Kelvin Rizalta. Terima kasih, Horas. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada abang kita Adi Putra. Sekarang saya akan melanjutkannya. 2.3.2 Terbelenggu karena Yesus. Saat orang Yahudi hendaknya menyerang, bahkan ingin membunuh, komandan Roma datang dan menyelamatkan Paulus. Bukan karena menaruh simpati terhadapnya, melainkan karena ia berusaha menghindari huru-hara dalam Kisah 21 ayat 30-36. Perwira Roma menduga Paulus sebagai seorang penghasut politik. Ia bermaksud mencambuknya untuk mendengar kebenaran daripadanya. Langkah berikutnya adalah mengadakan pertemuan Sanhedrin, Dewan Tertinggi Yahudi. Tuduhan terhadap Paulus jelas suatu urusan agama yang berkaitan dengan hukum Yahudi, dan Sanhedrin merupakan badan yang cocok menanganinya. Tetapi pertemuan tersebut berakhir dengan kekacauan ketika Paulus menyebabkan terjadinya pertikaian antara orang Farisi dan orang-orang Saduki. Dengan menyatakan bahwa masih tetap seorang Farisi yang baik dan percaya akan kebangkitan orang mati. Oke, kita lanjut. Dalam kasus Yesus, tuduhan mula-mula yang dilontarkan orang-orang Yahudi menyangkut soal agama, tetapi kemudian diubah menjadi tuduhan politik di hadapan hakim Roma. Supaya dapat dikemukakan suatu tuduhan yang pasti menurut hukum Roma, walaupun Felix sama seperti semua pejabat Roma lainnya, membenci segala sesuatu yang dapat menimbulkan kericuhan. Ia yakin Paulus tidak bersalah. 2.4 Paulus di hadapan Felix. Paulus meneruskan perjalanannya menuju Yerusalem melalui Kaisarea. Di Yerusalem, Paulus bertemu dengan para rasul dan menceritakan hasil pekerjaan-pekerjaan Injilnya. Dengan demikian, berakhirlah perjalanan Paulus, pekabaran Injil Paulus ketiga. Di Yerusalem, orang-orang Yahudi menangkap Paulus ketika berada di dalam bait Allah. Paulus diduga membawa Trofimus masuk ke dalam bait Allah. Mereka menyeret, memukul, dan berencana untuk membunuh Paulus. Kepala pasukan ingin memeriksa kebenaran tuduhan-tuduhan orang Yahudi sehingga Paulus dibawa ke mahkamah Yahudi. Pada pemeriksaan ini terjadi perselisihan di antara orang Farisi dan Saduki, sehingga terjadi keributan yang besar. Kepala pasukan takut kalau Paulus terbunuh sehingga ia segera membawa kembali Paulus ke markas tentara. 2.5 Paulus di hadapan Festus. Festus sendiri ingin menghadapi masalah Paulus dengan lebih terhormat secara hukum. Namun, takut berhadapan perlawanan para pemimpin Yahudi. Ia ingin memuaskan para pimpinan Yahudi. Akan tetapi, ia juga ragu untuk secara langsung menyetujui tuntutan mereka supaya Paulus dibawa ke Yerusalem untuk diadili, karena ada persekongkolan untuk membunuh Paulus. Namun demikian, ketika Petrus hendak mengizinkan Paulus dibawa untuk diadili di Yerusalem, Paulus menyadari bahwa akan bahaya itu dan menyatakan naik banding kepada Kaisar Nero. Sebagai warga negara Roma, Paulus memiliki hak untuk naik banding kepada Kaisar. Kemudian Festus mengadili Paulus. Orang Yahudi menyampaikan dakwanya dan Paulus menyampaikan pembelaannya yang diakhiri dengan naik banding kepada Kaisar karena ia adalah warga negara Roma. Sementara menunggu pemberangkatan Paulus ke Roma, ia diadili di hadapan Raja Herodes Agripa. Seperti biasa, orang-orang Yahudi menyampaikan dakwanya dan Paulus menyampaikan pembelaannya. Dalam pembelaannya, Paulus mengajak Herodes Agripa untuk menjadi Kristen. Di akhir pengadilan ini, Agripa berkata kepada Agripa berkata kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada kekaisaran. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh teman kita. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan
materi dari Kelvin Rijalta, yaitu Perjalanan Paulus ke Roma, bagian 2.6 Perjalanan ke Roma. Bersama Lukas dan seorang teman lainnya, ia berlayar di kapal yang penuh dengan penjahat-penjahat yang diganjar hukuman. Kapal-kapal penjara seperti itu secara teratur mengadakan pelayaran dari Palestina ke Roma waktu itu. Orang Roma menjaga agar gelangan-gelangan di Roma tidak pernah kekurangan tenaga manusia dengan mengimpor penjahat-penjahat terkutuk dari wilayah-wilayah lain ke kerajaannya. Para penjahat tersebut mungkin lebih suka mati sebagai pahlawan di tangan gladiator atau karena diterkam binatang buas daripada mati secara lambat dan penuh penderitaan di kayu salib. Rupanya Paulus diperlakukan sebagai kasus khusus. Kenyataan ia membawa 2 teman dan disertai 2 hamba menunjukkan bahwa ia mengadakan perjalanan sebagai seorang Roma yang berbeda. Kenyataan ia dapat diminta nasihatnya tentang seluk-beluk perjalanan juga memberi kesan bahwa Paulus mempunyai kedudukan khusus. Perjalanan ke Roma dengan peristiwa badai dan kapal yang karam merupakan salah satu penggambaran yang paling jelas tentang pengalaman seperti itu dalam seluruh literatur purba. Ternyata hal ini juga merupakan laporan dari tangan pertama mengenai perjalanan tersebut. Setelah mengalami banyak peristiwa selama perjalanan, Paulus akhirnya mendarat di Puteoli di Italia bagian selatan. Ia berada pada pusat kerajaan dan dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitahukan kerajaan Allah dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Di mana Paulus telah mencapai tujuannya, dia disambut dengan hangat oleh orang-orang Kristen setempat dan sewaktu ia mendekati Roma, beberapa orang Kristen malah datang menjemputnya. Bagian 2.7, Paulus tiba di Roma. Setelah beberapa hari berlayar, Paulus tiba di Roma. Begitu mendarat di tanah suci, Paulus bersujud dan mencium tanah. Sore itu kota Roma amat indah. Paulus menuju gereja Santa Paulus Petrus, gereja yang merupakan gereja terbesar di seluruh dunia. Pada akhirnya ia berada pada pusat kerajaan dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitahukan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Kristus. Paulus telah mencapai tujuannya. Tuhan telah bangkit, telah mengutusnya sebagai rasul kepada orang-orang bukan Yahudi. Dia bertugas membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan, atau pada pasal 26 ayat 18. 2.8 Tema surat Roma. Tema utama dari Roma adalah pernyataan kebenaran dari Tuhan kepada manusia dan penerapannya pada kebutuhan rohani manusia. Oleh karena itu, tema ini merupakan hal yang mendasar bagi semua pengalaman Kristiani, karena manusia tidak dapat berhubungan dengan Tuhan sebelum diadakan suatu pendekatan yang benar. Surat ini terutama ditujukan kepada bangsa bukan Yahudi. Paulus menyatakan dirinya sebagai rasul bagi semua bangsa. Ia melukiskan secara singkat sejarah dunia kafir sebagai pembuka pernyataannya. Ia meyakinkan bahwa keselamatan Allah adalah juga bagi bangsa-bangsa lain dan bahwa dalam hal keselamatan tidak ada perbedaan. 2.9 Penulis tempat dan waktu penulis surat Roma. Penulis surat ini adalah Rasul Paulus yang memperkenalkan dirinya di awal surat atau pada Roma 1 ayat 1 dengan namanya Paulus. Identitasnya sebagai hamba Yesus Kristus. Tugas panggilannya yaitu rasul-rasul atau partolos. Dan tujuan pekerjaannya dikuduskan untuk memberi Injil Allah. Paulus sebagai penulis surat Roma tidak terbantahkan. Surat Roma ditulis dengan tenang tanpa tergesa-gesa. Dalam surat Roma terkesan bahwa karya Paulus di kawasan timur telah selesai. Maka semestinya surat Roma adalah surat terakhir yang ditulis Paulus di kawasan timur. Menurut Kisah 20 ayat 3, Paulus tinggal selama 3 bulan di Akia. Di sana ia dengan tenang menulis surat ini kepada jemaat Roma. Surat ini ditulis sekitar tahun 56 sampai 57 di rumah Gaius. Baiklah, sampai di sini pembacaan mengenai paper dari saya, Ningsih Sitorus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Tiur Madaleta. Terima kasih.
Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Nancy, yaitu bagian A, kebenaran Allah. Di awal surat, Paulus mengemukakan tema kebenaran Allah, dan ia menyatakan itu kepada orang percaya, atau Roma 1 ayat 1-17. Untuk memahami perkembangan argumentasi Paulus sebagai keseluruhan, maka penting sekali untuk menalar maksud Paulus menggunakan dikaiosume, yang artinya kebenaran. Bagian B, kebaikan Allah. Paulus khusus mengarahkan perhatian kepada kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati Allah, atau Roma 2 ayat 4. C, kedaulatan Allah. Paulus membicarakan nasib Israel dan hubungannya dengan nasib non-Yahudi. Tema ini segera menimbulkan masalah tentang keadilan Allah, dan Paulus mengemukakan perihal kedaulatan Allah menentukan pilihannya. Paulus melukiskan pandangan dengan merujuk kepada zaman bapa-bapa leluhur dan zaman Musa. Bagian D, kasih karunia atau anugerah Allah. Dalam pasal 6, Paulus membicarakan tentang berperannya anugerah Allah. Ia menegaskan bahwa berlimpahnya anugerah Allah sama sekali tidak boleh dipandang sebagai alasan untuk berbuat dosa lagi. Hal ini tidak boleh terjadi karena orang percaya berada di dalam Kristus. E, hukum Allah. Penilaian Paulus yang begitu tinggi akan hukum Yahudi dijelaskan dalam pernyataan bahwa hukum Taurat adalah kudus, benar dan baik, Roma 7 ayat 12. Roh adalah dipertentangkan dengan daging, Roma 8 ayat 4. Memberikan hidup ganti maut, Roma 8 ayat 11. Bersaksi tentang orang Kristen sebagai anak Allah, Roma 8 ayat 14. Dan mendoakan mereka sesuai kehendak Allah, Roma 8 ayat 26. Dengan demikian kehidupan Kristen bukanlah ihwal tunduk kepada hukum yang sah, melainkan kehidupan yang dituntut dan dihidupi oleh Roh berdasarkan hukum baru, mencakup kualitas-kualitas kebenaran dan kasih. Akhir hidup Paulus. 2 tahun lamanya Paulus menjadi orang tahanan di Roma. Berdasarkan hak kewarganegaraannya, ia diizinkan bertempat tinggal di rumah Ewa bersama dengan seorang prajurit yang mengawalnya. Dengan demikian, di Roma pun ia meneruskan pelayanan sebagai utusan Injil. Sesudah 2 tahun mungkin ia dilepaskan, lalu membuat perjalanan ke Spanyol. Seandainya ia benar, ia kemudian ditangkap lagi dan dipenggal kepalanya di kota Roma pada masa Kaisar Nero tahun 54 sampai 68. Menurut tradisi ia mati martir, dipenggal kepalanya dengan pedang, nyanyian dan pujian-pujian kemenangan. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Kesimpulan, di sini kami dapat menyimpulkan bahwa Paulus memandang tugas misionarnya ialah mendirikan jemaat-jemaat Kristen di tempat strategis di seluruh kekaisaran Roma, dan ia merasa bahwa tanggung jawab yang khusus ialah memastikan bahwa selama masa hidupnya Injil disebarkan ke seluruh dunia beradab, yang bagi dia berarti kekaisaran Roma. Memang Italia sudah memiliki beberapa jemaat di pusat-pusat dan terpenting termasuk Roma. Namun Paulus merasa harus menyumbangkan sesuatu kepada jemaat yang terletak di wilayah di posisi paling strategis, yakni Roma. Setelah sekian lama Paulus ingin mengunjungi tempat ini, akhirnya ia dapat mengunjungi Roma. Keinginan Paulus untuk mengunjungi kota ini ialah bahwa ia ingin memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sana dan memenuhi kebutuhan umat Kristen akan pengajaran. Adapun tema utama pengajaran dalam surat Roma adalah pernyataan kebenaran dan Tuhan kepada manusia dan penerapannya pada kebutuhan Roma manusia. Sekian dari penjelasan hasil makalah kami. Jika ada kata-kata yang salah dari kami mohon maaf.
Dan juga jika ada kawan-kawan kami atau teman-teman kami yang ingin bertanya, kami persilahkan di WA. Sekian dan terima kasih.